Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Beberapa hari yang lalu, Habib Jafar tes DNA. Bagaimana hasil daripada tes DNA Habib Jafar ini? Tapi sebelum saya jelaskan hasil daripada tes DNA Habib Jafar ini, saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Habib Jafar. Kenapa saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Habib Jafar ini? Karena Habib Jafar ini sudah berani tes DNA. Dia sudah memberikan contoh yang baik. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kejujuran daripada Habib Jafar ini. Nah, kenapa kejujuran ini sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa? Bicara tentang kejujuran ya. Kejujuran itu adalah ujung tombak atau hal yang paling dasar untuk memajukan suatu bangsa. Lah, apa hubungannya antara kejujuran dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan, bro. Dan ini yang jarang kita sadari. Sekali lagi, ini yang jarang kita sadari. Itu alasannya kenapa kita tidak maju-maju. Coba, di antara sahabat yang nonton video ini, coba sebutkan saja negara di dunia ini yang maju, tapi tidak bisa dipercaya. Coba, di antara sahabat yang nonton video ini, adakah negara di dunia ini yang maju, 10 negara maju, tapi tidak dipercaya oleh negara lain, tidak dipercaya sama warganya, dan lain sebagainya? Adakah? Kalau kita mengambil data misalnya dari World Atlas misalnya, 10 negara maju itu seperti Finland, Norwegia, Swiss, dan negara lainnya seperti Jepang misalnya. Negara tersebut adalah negara yang jujur. 10 negara maju di dunia itu adalah negara yang jujur juga. Aneh tapi nyata. Ya itulah pada faktanya. Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka jujur. Sekali lagi saya katakan, karena mereka jujur. Agak membosankan sih topik ini. Kenapa saya mengatakan membosankan? Ya karena kejujuran itu adalah hal yang berulang-ulang dikatakan, akan tetapi susah melakukannya. Sama seperti di Indonesia misalnya. Saya melihat kejujuran itu lebih langka daripada emas. Di Indonesia itu sangat susah mencari orang jujur. Bahkan saya sendiri ya, waktu saya dulu ngerekrut karyawan saya dulu, saya lebih susah mencari orang yang jujur daripada orang yang pintar. Sekali lagi saya katakan, saya sangat susah mencari orang jujur waktu saya ngerekrut karyawan saya dulu. Susahnya minta ampun mencari karyawan yang jujur. Seperti kita mencari jarum dalam jerami. Karena orang Indonesia, ya mohon maaf ya, nggak semuanya sih orang Indonesia itu terkenal dengan yang ketidakjujuran. Ya saya akui, saya juga pernah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Saya akui itu, saya harus jujur. Dan ini sangat berpengaruh kepada kemajuan suatu bangsa. Makanya saya katakan tadi, Habib Jafar ini harus diapresiasi setinggi-tingginya. Karena dia berani jujur, berani tes DNA. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh kepada kemajuan bangsa kita. Tidak hanya membangun bangsa atau tidak hanya dalam sistem bernegara kita harus jujur. Akan tetapi dalam dunia usaha juga kita harus jujur. Jadi seorang pengusaha itu modal yang paling dasar itu adalah kejujuran, guys. Agak membosankan. Iya benar, agak membosankan. Ya banyak orang yang mengatakan bahwa pengusaha itu modalnya kuat, modalnya uang, modalnya relasi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa mencapai itu kalau mereka tidak dipercaya. Coba bayangkan kalau ada seorang pengusaha tapi dia tidak bisa dipercaya, tidak bisa jujur gitu. Bagaimana dia menjadi kaya? Nggak mungkin, sungguh tidak mungkin. Karena orang atau bank juga, kalau misalnya dia namanya sudah jelek di bank, orang bank juga tidak akan meminjamkan duit sama dia. Orang-orang juga tidak percaya sama dia. Karyawan-karyawanya juga tidak percaya sama dia. Itulah modal yang paling utama untuk jadi pengusaha itu, yaitu kejujuran. Kita ambil contoh misalnya, kenapa Elon Musk tidak mau investasi di Indonesia? Kalau gue boleh jujur ya, ini jujur ya dari hati yang paling dalam. Karena Elon Musk masih ragu dengan Indonesia, masih ragu dengan kejujuran Indonesia. Percuma kita cium-cium tangan Elon Musk gitu. Kita puji-puji gitu kan. Kita paksa-paksa dia atau kita rayu-rayu. Percuma guys, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa negara kita itu adalah negara yang kurang kejujurannya, baik masyarakatnya maupun pemerintahannya. Terutama pemerintahannya banyak yang korup di mana-mana gitu. Jadi kejujuran itu sangat penting untuk membangun suatu bangsa ataupun menjadi pengusaha sekalipun.
sangat dibutuhkan yang namanya kejujuran. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengajarkan kejujuran kepada keturunan kita, kepada saudara kita, atau kepada teman-teman kita. Cara yang paling ampuh, yang paling sederhana, atau yang paling mujarab itu adalah dengan cara mencontohkan kejujuran. Jadi kita tidak bisa mengajari seseorang itu hal-hal dalam kejujuran kalau kita tidak jujur. Kita ambil contoh misalnya, kita punya anak misalnya, terus kalau kita sering ngebohongin anak secara tidak langsung, sesimpel misalnya kita ngejanji sama anak, nanti hari Sabtu kita jalan-jalan ya, terus tiba-tiba hari Sabtunya kita nggak tepatin janji, besok papa beliin jajan ya, ternyata nggak dibeliin jajan, ya. Besok papa beliin kasih duit ya, ternyata nggak dikasih duit. Jadi sesimpel itu, sederhana sih, membosankan sih, tapi ini yang harus kita ajarkan kepada keturunan kita, anak kita. Kita mencontohkan kejujuran itu sendiri. Bukan berarti saya mengatakan saya juga suci ya, saya juga bukan orang suci ya, saya juga pernah melakukan hal-hal yang tidak jujur gitu. Tapi setidaknya di antara sahabat yang nonton video ini, ada faedahnya atau value-nya. Bagaimana cara membangun suatu bangsa itu, bangsa yang maju? Dimulai dengan diri kita sendiri gitu. Bukan berarti kita harus memaki-maki pemerintah jolim, pemerintah kafir, pemerintah korup. Gua patahin ya. Banyak orang mengatakan bahwa kalau pemerintah kita itu adalah korup, pemerintah kita itu jolim, pemerintah kita tidak amanah dan lain sebagainya. Bukan berarti gua itu ya membenarkan kelakuan pejabat kita yang korup ya, bukan berarti ya. Tapi pemerintah yang korup itu adalah gambaran daripada masyarakatnya yang korup juga. Salah satu contoh misalnya, sesimpel misalnya kalau kita ditilang polisi langsung bayar di tempat, 86, damai-damai kasih 200.000, 100.000, nyontek di sekolah. Apa hubungannya nyontek dengan korupsi? Sama-sama tidak jujur. Terus masih banyak lagi seperti misalnya kita berbohong sama teman kita, menipu, pungli, parkir liar, nerobos lampu merah. Itu adalah bentuk-bentuk daripada praktik korupsi. Cuman bedanya pemerintah dengan kita nggak ditawarin duit em-eman di depan kita. Nggak ditawarin duit satu koper di depan kita. Kalau pejabat kebetulan mereka ditawarin. Ya asalnya mereka udah seperti itu, udah sering melakukan pungli, udah sering melakukan penipuan dan lain sebagainya. Kebetulan mereka jadi pejabat, ya jadi korupsi. Jadi masyarakat itu tidak jauh beda dengan pemerintahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah jolim, pemerintah kafir, korupsi, ya masyarakatnya juga korupsi. Bagaimana cara menjaga korupsi ini? Seperti yang saya katakan tadi itu, mulai dari kejujuran, mulai dari diri sendiri. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita harus jujur kepada anak kita. Ajarkan anak kita keturunan kita kejujuran. Biar apa? Biar mereka nanti suatu saat jadi pejabat, mereka ingat perkataan kita. Bukan hanya mengajarkan anak kita kejujuran, tapi kita harus mencontohkan juga. Karena anak itu ya unik. Anak itu bisa aja tidak mendengarkan kata-kata kita. Akan tetapi si anak ini adalah peniru ulung. Sekali lagi saya katakan, anak itu walaupun dia tidak mendengarkan kata-kata kita, nasihat kita, tapi dia meniru perilaku kita. Dia meniru sifat kita. Dia meniru apa yang kita katakan, dia meniru karakter kita. Jadi kalau kita misalnya sering bohong, sering nipu orang, tidak tepat janji, tidak jujur, secara tidak langsung anak juga meniru sikap kita, anak juga meniru perilaku kita. Lalu bagaimana hasil tes DNA daripada Habib Jafar ini? Jadi Habib Jafar melakukan tes DNA melalui aplikasi filter ya. Ternyata hasilnya di luar nulur guys. Hasilnya Habib Jafar ini tidak ada lagi DNA Arabnya. Sangat sedikit, ada tapi sangat sedikit. Dia lebih Inggris daripada orang Inggris sekalian. Jadi DNA Habib Jafar ini lebih ke orang Inggris. Dia lebih mirip kepada orang Inggris. Sama seperti hasil tes DNA Najwa Shihab. Najwa Shihab juga lebih India daripada orang India. Maksudnya dia genetiknya itu lebih banyak Indianya daripada Arabnya gitu. Sungguh di luar ekspektasi yang kita harapkan. Tapi apapun itu ya, saya berani taruhan ya. Saya berani jamin ya. Bagi sahabat yang nonton video ini, saya berani taruhan berapapun. Habib Jafar itu sudah tidak ada lagi
keturunan Nabi. Bahkan genetik Arabnya itu mungkin ada tapi sangat sedikit. Udah lebih banyak gen negara lain gitu. Udah lebih banyak gen etnis lain gitu. Nggak percaya? Coba aja suruh tes DNA Habib Ja'far. Bagi yang nonton video ini, saya taruhan. Kalau nggak percaya, kirim video ini ke Habib Ja'far. Saya berani taruhan, berapapun saya berani taruhan, Habib Ja'far itu sudah tidak ada lagi genetik ya. Ini berbeda ya antara DNA dengan nasab ya. Mungkin nasab masih ada pertalian keluarga, family. Nasab itu kan family ya, pertalian nasab gitu. Sementara DNA ini adalah darahnya gitu, keterahnya gitu, keturunannya, genetiknya. Jadi kenapa saya berani mengatakan bahwa Habib Ja'far ini mungkin sudah tidak ada lagi ya, mungkin ya, keturunan nabinya, darah keturunan nabinya. Karena genetik manusia atau DNA manusia itu tidak ada lagi yang murni, misalnya nih, sedangkan cucu kita kan sudah bersilangan gitu dengan menantu kita, dengan anak kita dan lain sebagainya. Jadi Habib Ja'far juga kan dari keturunan keberapa itu, dari Nabi misalnya. Kalau misalnya ada keturunan-keturunan itu kan bisa kawin silang ke misalnya ke etnis lain, misalnya suku lain, India misalnya, kan masih banyak suku di dunia ini. Jadi karena perkawinan silang ini, maka DNA Habib Ja'far ini mungkin saja tidak ada hubungannya lagi ke DNA Nabi. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah 10 negara maju itu adalah negara yang bisa dipercaya atau negara yang jujur. Saya Ray Konoha, salam rasional.